Baik, tentang ulil amri, begini kawan-kawan sekalian. Ada banyak pendekatan untuk memahami definisi ulil amri. Yang pertama, saya melihat kawan-kawan kita yang menyebut Jokowi sebagai ulil amri sekarang, ini salah penempatan. Begini, kalau Anda kemarin pernah mendengar disertasi doktoral Abdul Aziz dari UIN Sunan Kalijaga yang menghalalkan zina, menghalalkan seks, itu kenapa kok biasa seperti itu? Padahal dia dosen syariah dan dia adalah dosen fikih munakahat, fikih nikah. Karena begini, metodologi Injil, metodologi dalam menafsirkan Injil digunakan untuk menafsirkan Al-Quran, yaitu hermeneutika, yang sebenarnya metode yang digunakan oleh orang-orang barat untuk memahami Injil, karena mereka mendapatkan banyak problematika di Injil yang susah dipahami pakai akal, bahkan susah sekali untuk dipraktekkan. Lalu mereka membuat metode namanya metode hermeneutika. Nah, metode hermeneutika ini dibawa dalam dunia Islam, yaitu untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi kacau balau. Kenapa? Karena Islam satu, tidak memiliki problem sebagaimana Injil. Al-Quran tidak memiliki problem sebagaimana Injil. Yang kedua, jemaah sekalian, Islam ya telah menentukan kaedah-kaedah dalam menafsirkan Al-Quran. Baik, hal yang sama saya lihat dalam memahami yang namanya ulil amri. Begini, ulil amri, bugot, khawarij, kemudian asam wa ta'ah dan lain sebagainya, itu adalah istilah-istilah dalam kerangka pemerintahan Islam yang berhukum kepada syariat, yang menegakkan jihad fisabilillah. Nah, ketika kerangka pemerintahan Islam ini dibawa ke dalam dunia politik sekuler, ya, demokrasi sekuler, jadi kacau akhirnya. Presiden disebut ulil amri. Padahal dalam Islam setiap istilah itu ada konsekuensi. Ya, ketika Anda menyebut presiden sebagai ulil amri, maka yang oposisi itu adalah bugot, pemberontak, atau adalah khawarij, yaitu apa? Sekte sesat. Nah, masalah menjadi kacau akhirnya. Akhirnya apa? Ulil amri. Ujung-ujungnya semua orang oposisi, apalagi yang demo, kalau bukan bugot makanya khawarij. Sehingga wajar Riyad Bajri itu mengeluarkan fatwa bunuh semua tuh para demonstran, kata dia, ya. Apa masalahnya tadi? Salah kaprah. Ya, istilah-istilah dalam fikih Islam, fikih politik Islam dibawa dalam dunia demokrasi sekuler, jadi kacau balau. Ibarat tadi loh, ya, metodologi hermeneutika yang merupakan metode tafsir Injil dibawa dalam dunia Islam untuk menafsirkan Al-Quran, jadi kacau balau. Gambaran ringkasnya begini, Anda mau masak nasi kabuli tapi pakai bumbu nasi goreng, jadi kacau jamaah sekalian. Sama kalau Anda masak nasi goreng pakai bumbu nasi kabuli, rasanya nggak karuan, ya. Masalah muslimin, beginilah gambarannya. Ya, apa namanya, kalau bahasa ringkasnya ini namanya Joko Sembung makan kangkung, dia aja ngomong gak nyambung tuh orang seperti itu. Baik, satu. Yang kedua, jamaah sekalian, dalam Islam hukum itu ada sebab, ada syarat, ada mane. Apa sebabnya? Begini, saya berikan contoh. Sholat subuh bisa dikatakan sah kapan? Satu, kalau ada sebab. Apa sebabnya? Fajar shodiq terbit. Ya, kalau Anda sholat dengan khusus jam 3 malam, fajar shodiq belum terbit, percuma, ya. Yang kedua, jamaah sekalian, harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Berwudu, nutup aurat, menghadap kiblat misalkan. Artinya kalau fajar shodiq sudah masuk, tetapi salah satu dari syarat tadi tidak terpenuhi, maka sekhusus apapun Anda sholat batal, ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada mane. Apa mane? Penghalang sahnya sholat subuh. Artinya kalau fajar shodiq sudah ada, syarat-syarat terpenuhi, tapi dia haid maupun nifas atau dia junub, ya, kalau dia sholat subuh, ya percuma. Kenapa? Ada penghalang yang menghalangi keabsahan daripada sholat subuh tersebut. Hal yang sama berlaku pada ulil amri. Ulil amri itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Satu, dipilih oleh ahlul halli wal aqdi. Siapa mereka? Para tokoh agama. Sementara di Indonesia pelacur pun ikut milih, ya. Maka nggak mungkin disebut ulil amri, ya. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, kalau bukan dipilih ulil amri, diwariskan sebagaimana Abu Bakar mewariskan kepada Umar. Pertanyaannya, di Indonesia sistem demokrasi mewarisi apa tidak? Tidak, jamaah sekalian. Yang ketiga, direbut dengan cara diperangi. Akhirnya dia memenangkan pertemuan. Perang apa tidak? Tidak juga, jamaah sekalian, ya. Terus yang memilih siapa? Ya, ada pencuri, ada pemabuk, ada orang kafir, ada penyembah berhala, ada yang nggak beragama, iya kan? Di antara anggota DPR MPR itu disumpah tanpa kitab suci. Itu artinya apa? Mereka nggak punya agama, ya. Baik, jamaah sekalian. Yang kedua, ini artinya apa? Syarat saja belum bisa disebut sebagai ulil amri, ya.
Itu disebut sebagai apa? Ya presiden dong ya. Apa bedanya? Ya jelas beda. Presiden gak ada konsekuensi hukum syar'i, ulil amri punya konsekuensi hukum syar'i. Baik, yang kedua syarat. Syarat disebut sebagai ulil amri. Satu kata Rasulullah, ma'aqama fikum sholah, menegakkan sholat. Oke, baik. Masih ada syarat berikutnya. Apa itu? Ma'aqama fikum kitab Allah dalam hadis Bukhari. Selama menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala, ini enggak jelas ya. Kemudian apalagi? Tidak mengajak kepada kebidahan yang besar. Loh ini berhukum berdasarkan hukum Allah. Ya. Artinya apa? Sebab tidak ada, syarat tidak terpenuhi, ya kacau kalau disebut ulil amri. Kemudian mana ada penghalang yang menyebabkan dia tidak sah disebut ulil amri. Apa penghalangnya? Banyak. Di antara apa? Satu, kata para ulama dalam sebuah hadis, illa antara kufran bawahan indakum minallahi fi burhan, yaitu ada kekufuran nyata yang dilakukan oleh penguasa yang kalian punya alasan di hadapan Allah bahwa itu kufur, ya. Dalam dunia sekuler ada nggak? Ada, ya, banyak sekali. Maka saya cocok mengatakan sebaiknya penguasa-penguasa sekarang jangan disebut ulil amri, presiden. Apalagi dalam hadis akhir zaman, tipologi pemimpin akhir zaman itu mengerikan sekali. Di antaranya apa? Rasulullah SAW pernah bersabda, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yasuda kullu ummatin munafikuha, sampai setiap umat dipimpin oleh orang munafik. Saya lihat orang-orang sekuler sekarang adalah munafik tulen. Kenapa? Satu, bekerja sama dengan orang kafir, itu ciri munafik. Yang kedua, menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, itu ciri munafik. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasuduna anka sududa. Kalau kamu mengajak kepada orang-orang munafik termasuk orang sekuler untuk berhukum kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban mereka? Enggak mau. Maka Allah mengatakan ra'aital munafikin, kamu akan melihat orang-orang munafik di saat diajak berhukum kepada syariat, yasudduna anka sududa, berupaya menghalang-halangi kamu dari penegakan syariat Islam. Jadi lucu kalau munafik disebut sebagai ulil amri, padahal dalam sebuah ayat Allah berfirman di surat An-Nisa, fala tattakhidu minhum waliyyan wala nasira. Jangan jadikan orang munafik wali sebagai pemimpin bagi kalian, wala nasira, dan jangan diajak sebagai apa? Sebagai penolong bagi kalian. Jadi begitu ya. Singkatnya, masih ada pendekatan yang ketiga namanya pendekatan togut. Jamaah sekalian, ingat fungsi utama dakwah para nabi dua. Satu, anibudullah, mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wajtanibu togut, menjauhi togut. Nah, jamaah sekalian, salah satu togut yang disepakati oleh para ulama adalah al-hakim al-mughayyir al-mubaddil syariat Allah. Itu apa? Penguasa yang mengganti, merubah syariat Allah Subhanahu wa taala. Terjadi enggak sekarang? Siapa bilang tidak terjadi ya? Baik, masih ada pendekatan lain lagi. Apa? Pendekatan munafik. Masih ada pendekatan lain lagi. Jadi saya rasa dengan sekilas seperti itu sudah ada jawabannya ya. Terus bagaimana dengan penguasa sekarang? Penguasa sekarang dudukkan posisi mereka sesuai dengan istilah dalam demokrasi sekuler. Apa yang presiden, wakil presiden, jangan disebut ulil amri, kacau nanti kejadiannya. Kenapa? Banyak yang bugot. Ya Prabowo bisa bugot, kemudian PKS ya bugot, PAN ya bugot, KB ya bugot ya. Itu bisa-bisa menghalalkan darah kaum muslimin. Ini secara ringkas ya, secara ringkas.